Bismillah, sebelum kita mulai, mungkin soft yang depan diisi dulu, dan ID card-nya dipakai ya, ID card-nya dipakai, ID card dipakai, soft depan diisi dulu, yang belakang merapat ke depan dulu. Dan kalau bisa, kan ini ada soft, diluruskan gitu, terus maju dulu depan. Buku tulisnya juga disiapkan juga, saya insya Allah pada pagi hari ini kajiannya. Baik, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati, Ustazidah pengajar Mahat Ali Jajar Islamic Center Surakarta dan juga rekan-rekan tulab dan talibat Mahat Ali Jajar Islamic Surakarta, serta rekan-rekan FKM yang kami cintai juga. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dan Allah hadirkan jiwa dan raga kita di pagi hari ini di Masjid Jajar Islamic Surakarta ini. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga Allah melancarkan acara kita di pagi hari ini. Dan untuk kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas tentunya jerih payah dari beliau sampailah dakwah Islam kepada kita semua pada pagi hari ini tentunya atas jerih payah beliau sehingga kita mampu mengenal agama Islam dengan baik sehingga menjadikan tumbuhnya kebahagiaan baik kita di dunia maupun di akhirat. Dan sebelum kita memasuki acara kita, alangkah baiknya kita sampaikan terlebih dahulu rundown acara kita yang insya Allah akan kita lalui pada hari kedua program Mastama kita. Program kita yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kajian manhajiyah thalabul ilm yang insya Allah akan disampaikan oleh kita yaitu Ustadzuna Fadil Irfan Fahur Razi LC hafizahullah taala. Dan berikutnya kita akan break sebentar 15 menit setelah pemateri yang pertama. Yang kedua yaitu kajian yang kedua, materi yang kedua tentang contoh semangat ulama di dalam menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh beliau Ustadzuna Fadil Abdul Malik hafizahullah taala. Dan yang terakhir nanti adalah penutup. Dan untuk mempersingkat waktu kita ya sekalian, kita kembali luruskan niat kita di pagi hari ini. Kita hadir di majelis ilmu juga. Dan sebelum pemateri mengisi, kita luruskan niat kita kembali dan kita siapkan buku catatan kita juga untuk mengikat ilmu. Dan insya Allah nanti di akhir sesi ada link yang akan dibagikan dan catatan yang antum tulis dapat di-share nanti atau dikumpulkan insya Allah akan diberikan link dapat dikumpulkan nanti hasil ringkasannya. Baik, mungkin cukup itu pembukaan kita pada beliau Ustadzuna Al-Fadil Irfan Fahrozi LC Hafizahullah Ta'ala. Waktu penuhnya kami persilakan. Fadal masykurah wa ma'jurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الطلاب والطالبات rahimani wa rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala di kesempatan pagi yang berbahagia, di mana pada kesempatan yang mulia kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu di antara rumah Allah Jalla wa'ala. Dan orang-orang yang berkumpul di dalam rumah Allah Ta'ala, mereka saling mempelajari firman-firman-Nya, maka Allah Azza wa Jal muliakan mereka dengan ketenangan, dengan rahmat, dan dinaungi oleh para malaikat, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama-nama mereka di sisi Allah yang mulia. Kalau kita berbicara tentang manhajiyah fi talabil ilm, apa itu manhajiyah? Kira-kira apa manhajiyah? Manhajiyah itu metode atau cara bagaimana orang itu belajar. Karena pada umumnya siapapun dia, kalau dinisbatkan ilmu kepada orang tersebut, maka dia menjadi mulia. Meskipun hakikatnya orang tersebut adalah orang yang bodoh. Tapi kalau dinisbatkan ilmu kepada seseorang, maka dia menjadi mulia. Sebaliknya, kebodohan, kejahilan, kalau dinisbatkan kepada seseorang, maka itu menjadi hal yang tercela, sekalipun orang yang dinisbatkan kebodohan kepadanya hakikatnya berilmu. Maka kata-kata ilmu itu sudah terlintas di benak banyak orang bahwa itu adalah hal yang berharga, hal yang mulia. Ilmu. Kalau antum sebutkan ilmu, penuntut ilmu, dia mencari ilmu, itu yang terlintas di benak seorang yang fitrahnya masih baik dan bersih, akan memandang bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang berharga. Dan kebutuhan kita kepada ilmu tentu lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum. Saya tanya, kalau ada seorang dia
orang tersebut adalah orang yang pecinta eh, soto misalnya. Ada yang maniak soto di sini? Yang suka soto? Ada? Atau apalah makanan-makanan yang dia suka? Nasi Padang misalnya. Kalau orang tersebut yang maniak soto ini tidur, lalu bangun dari tidurnya, kira-kira yang dia cari pertama kali soto dulu atau ilmu dulu? Yang dia butuhkan apa? Antum mas, yang pakai masker hitam. Pecinta soto, maniak soto. Sehari 3 kali makan soto juga kuat. Ya karena memang adanya soto. Ketika dia tidur, bangun tidur, yang dia butuhkan kira-kira apa? Ilmu atau makanan yang dia sukai? Yang dia butuhkan adalah apa? Ilmu. Yaitu ilmu apa? Ilmu membaca doa bangun tidur. Antum bangun tidur baca doa atau baca WA? Beneran ini? Banyak di antara kita bangun tidur baca apa? WA apa doa? Buka WA. Meskipun tidak sepenting apapun dan ternyata tidak ada yang pesan masuk. Tapi subhanallah, karena keadaan zaman dan keadaan lingkungan mungkin itu membuat seseorang apa? Terkadang terbawa arus. Terbawa dengan kondisi yang ada. Ketika seorang bangun tidur, dia butuh ilmu. Butuh ilmu membaca doa bangun tidur. Ketika dia masuk kamar mandi, yang dia butuhkan apa? Ilmu. Ilmu. Kaki kanan dulu atau kaki kiri? Kaki kiri. Ketika di dalam kamar mandi, dia butuh ilmu atau tidak? Butuh. Butuh ilmu bagaimana membuang hajat yang baik dan benar. Apa ada buang hajat syar'i, Ustaz? Kan ada hadis larangan membuang hajat dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu butuh ilmu. Bagaimana kita di kondisi saat ini dengan bangunan kamar mandi yang ada. Setelah buang hajat, dia juga butuh ilmu, bersuci, kemudian keluar kamar mandi, juga sama, butuh ilmu. Maka sampai saat itu kira-kira betapa banyak ilmu yang dia butuhkan. Ilmu yang sangat banyak, yang sangat dia butuhkan, itu jauh lebih dia butuhkan daripada sekedar makan dan minum. Cuma sekarang orang terbalik. Makan dulu, baru ilmu. Dan nanti akan kita sebutkan beberapa contoh dalam metode yang benar di dalam menuntut ilmu. Baik. Poin yang berikutnya, tadi poin yang pertama, poin yang berikutnya yang akan kita paparkan adalah limadza nata'allam. Limadza nata'allam. Kenapa kita belajar? Untuk apa kita belajar? Kan tadi sudah tahu sedikit tentang keutamaan ilmu. Banyak ya, antum bisa baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan hal tersebut.
Sekarang muncul pertanyaan. Sebelum kita bahas manhajiyah, cara belajar yang baik dan benar, untuk apa kita belajar? Dimana nata'allaq. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita sampaikan juga adalah syurut at-tahsil. Syurut at-tahsil, syarat-syarat mendapatkan ilmu. Baik. Ilmu tadi sudah kita sepakati hal yang mulia. Bahkan lebih berharga daripada sekedar makanan yang dia sukai. Allah Subhanahu wa taala mencintai ilmu dan menjadikan ilmu tersebut sebagai ibadah yang mulia di antara ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat para penuntut ilmu dengan derajat-derajat yang tinggi. Sehingga ilmu itu ibadah. Ilmu itu ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar salat dan zakat. Kan sebagian orang, mohon maaf, ketika salah memahami ibadah, mereka hanya memahami ibadah itu af'al zahirah, perbuatan yang nampak. Sehingga kebatinan dan keyakinan mereka tidak masukkan dalam ibadah. Coba sekarang kalau ada orang sholat ke Nyi Roro Kidul, kira-kira yang terjadi apa? Orang sholat ke Nyi Roro Kidul, sujud ruku menghadap Nyi Roro Kidul. Yang terjadi apa? Akan viral. Akan tersebar informasi tersebut, heboh. Ada orang yang sholat menghadap ke sana. Tapi sekarang ada orang-orang yang menaruh kepala kerbau untuk Nyi Roro Kidul. Menjadikan sembelihan untuk sesembahan-sesembahan mereka dan mereka tidak menganggap hal itu ibadah. Ini kenapa ikhwas kalian dan akhwat? Karena persepsi orang sudah jauh dari pengertian bahwa ibadah itu apa? Apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Itu adalah kata yang menyeluruh setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu ibadah. Antum ketemu orang tua, mengucapkan kata-kata yang baik, bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, itu ibadah. Menuntut ilmu, ibadah. Makanya ikhwas kalian dan akhwat, kita belajar bukan untuk mencari pekerjaan. Al-ilm ayuhal akhwat, ayuhal ikhwah wa talibat wal akhwat, la yutlabu li ajlil wadhaif. Ilmu itu tidak dicari untuk bagaimana saya dapat pekerjaan. Bukan. Hati-hati ini. Ini kenapa saya sampaikan di awal, karena penting. Bagaimana kalau orang paham metode belajar yang baik, tapi dari awal sudah rusak niatnya. Bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk hal-hal yang lain yang jauh dari niat yang buruk dan tujuan yang tidak baik. Oleh karenanya, siapa yang bisa memberikan jawaban? Nanti ada hadiahnya nggak ya? Nabi SAW bersabda, antum insya Allah sudah paham hadis ini. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Apa artinya?
Barang siapa yang menginginkan, yang Allah inginkan kebaikan darinya, Allah akan jadikan dia faqih, berilmu, paham terhadap agama. Baik, saya mau tanya, mana sisi kemuliaan yang nampak dari hadis tersebut? Sisi kemuliaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut orang yang muncul kebaikan darinya? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Karena bukan hanya sekedar dia belajar, bukan hanya sekedar dia menuntut ilmu, tetapi hakikat yang agung, yang besar dari kebaikan yang Allah inginkan dari orang yang faham agama apa? Ketika dia mengamalkan ilmunya. Ilmu itu mulia kapan? Ketika orang yang memiliki ilmu itu mengamalkannya. Itu. Makanya bukan sekedar wawasan semata atau bukan sekedar bacaan atau hiburan atau mengisi waktu luang atau di akhir-akhir sisa-sisa dari waktu yang dia miliki. Kan sebagian orang belajarnya kapan? Nanti kerja dulu baru belajar. Maka ilmu itu menjadi mulia kapan? Ketika seorang setelah mendapatkan ilmu itu, dia mengamalkannya. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kebaikan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tadi adalah apa? Fikih, ilmu yang diiringi setelahnya dengan amal. Al-ilmu alladhi ya'qubuhul amal. Ilmu yang setelahnya orang beramal. Antum mau belajar selama apapun, setinggi apapun titel yang Anda miliki, tapi kalau Anda tidak mengamalkan, itu sama saja. Maka Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan bahwa setiap yang disebutkan dari keutamaan ilmu, baik ayat maupun hadis maupun kisah-kisah para ulama, nanti antum akan mendengar kisah-kisah para ulama tentang ilmu. Setiap yang datang untuk menjelaskan ilmu, kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, adalah sesungguhnya yang dimaksud dari maknanya adalah ketika dia berilmu dan beramal. Jadi kita kembali ke poin kita yang pertama tadi, limadza nata'allam? Untuk apa? Kenapa kita belajar? Jadi jawabannya sudah jelas. Untuk mengamalkan. Baik. Makanya sebagian salaf mereka mewasiatkan dengan ucapan mereka apa? Ihdharu min fitnatil alimil fajir wal abidil jahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Kata mereka rahimahumullah, hati-hatilah kalian dari apa? Dari al-alimul fajir, berilmu tapi dia berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Wal abidul jahil, dan hati-hati kalian dari orang yang ahli ibadah tapi dia bodoh. Banyak ibadahnya tapi enggak ada landasannya. Sesungguhnya fitnah kedua orang itu adalah fitnah untuk setiap orang yang maftun, yang diuji. Baik, ini terkait
Kenapa kita belajar? Ya banyak ya athar-athar dari salaf, cuma tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ada satu athar dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama tersohor di kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, "Kana ar-rajulu yatlubul ilm, fala yalbathu an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa hadyihi wa lisanihi wa yadihi." Kata beliau rahimahullah, dahulu seseorang, ini ke Imam Hasan Al-Basri itu tabi'i. Berarti di zaman beliau atau zamannya para sahabat. Dahulu seseorang yang belajar menuntut ilmu, apabila dia sudah belajar, ketika dia di masa belajarnya tidak lambat laun akan terlihat bekas dari ilmunya fi takhasyu'i, dalam kekhusyuannya. Pelan-pelan dia ketika berucap, ketika dia beribadah terlihat khusyuknya. Fi takhasyu'i wa hadyihi, dan di dalam perangainya. Penuntut ilmu tapi garang. Penuntut ilmu tapi terlambat sholat. Penuntut ilmu tapi kelihatan di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ini gimana bisa menjadi ilmu? Makanya subhanallah, kalau kita lihat ya, mohon maaf, saya tidak menyebut siapapun. Banyak sekali orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Lama dia belajar. Tapi lihat subhanallah, semakin dia menuntut ilmu, semakin dia dapat ilmu, semakin sombong dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Wa hadyihi wa lisanih, dan dalam lisannya, dalam ucapannya, kata-katanya baik yang dia pilih, tidak sembarangan. Wa yadih, dan juga dalam tangannya, dalam menggerakkannya. Baik. Cuma orang itu identik dengan lupa ya. Ikhwan dan akhwat, orang itu identik dengan lupa. Kadang dia sudah belajar, oh ya saya niatnya bagus, sudah lurus dan ikhlas lillahi ta'ala. Kadang lupa. Makanya kalau lupa butuh diingatkan. Baik, kita masuk ke poin ketiga, syurut at-tahsil. Syarat-syarat kapan seorang bisa mendapatkan ilmu. Baik. Banyak ya dari para ulama rahimahumullah, mereka menjadikan beberapa hal itu termasuk hal yang penting di dalam mencari ilmu. Yang pertama, ikhwas sekalian, adalah al-hadaf. Al-hadaf. Tujuan. Target. Jadi, antum harus tentukan targetnya. Antum misalkan di sini harus punya target. Dalam 2 tahun pertama, saya harus lancar berbahasa Arab. Atau misalkan dalam 2 tahun pertama, saya harus mutkin nahwu sharaf. Misalkan. Target itu harus ada. Nah, kebanyakan menuntut ilmu tidak tahu arahnya kemana, langsung dia ikut belajar tapi tanpa target. Sehingga lambat laun dan lama dia belajar, hasil yang dia dapatkan jauh dari apa yang diharapkan. Dia harus ada target.
Dan para ulama mewasiatkan di dalam belajar adalah orang yang menuntut ilmu dari awal, ia memulai dengan sigharul ilm. Ilmu-ilmu yang kecil. Karena kalau ilmu-ilmu yang besar, sedangkan dia tidak bisa untuk menampung, justru itu semakin memberatkan dan membuat dia putur dari ilmu. Makanya ada istilah apa? Ta'amul kibar summus sighar. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak kecil. Anak kecil masih umurnya berapa bulan dikasih apa? Nasi goreng, dikasih kopi. Mentang-mentang bapaknya hobi kopi, anaknya masih berapa bulan kasih kopi. Racun. Sama seperti halnya dalam ilmu. Kita semangat, Masya Allah, menggebu-gebu seperti Imam Nawawi, Syekhul Islam, dan lain sebagainya. Tapi ingat, direm dulu. Semangat yang membara, tapi kalau tidak ditarget dan tidak ada hadap, maka justru semakin jauh dari apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah az-zaka, kepintaran. Tapi pintar ini harus diiringi dengan az-zaka, kesucian hati. Betapa banyak orang-orang u'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Betapa banyak orang-orang yang diberi kepintaran tetapi dia tidak ada kesucian hatinya. Menggampangkan. Oh, besok belajar gampang. Saya sudah tahu. Mana tazkiyahnya? Mana kesucian hatinya? Mana ketundukannya terhadap ilmu? Bukan sekedar menghormati guru, tapi kita adalah para penuntut ilmu yang tugasnya justru adalah menghormati ilmu. Sehingga az-zaka ini yang pertama adalah hibah, semata-mata pemberian dari Allah. Memang ada orang-orang yang dari kecilnya sudah terlihat pintar. Tapi ketahuilah, wahai orang-orang yang pintar, kepintaranmu semata-mata dari Allah Ta'ala. Yang kedua, dimunculkan dengan usaha. Usaha. Dia tidak pintar, tidak bagus. Tapi karena dia berusaha, Allah Subhanahu wa taala berikan atas jerih payahnya kepintaran yang begitu hebat. Al-Imam Sibawai suatu saat membaca hadis laisa, yang benar adalah laisa Aba Darda. Tapi beliau membaca laisa Abu Darda. Dimarahin sama gurunya. Sehingga beliau bertekad dari situ agar aku belajar ilmu yang ilmu tersebut tidak menjatuhkanku kepada salah dalam membaca. Dan Imam Sibawai akhirnya belajar kepada pakar nahwu dan beliau menjadi imam. Dan beliau wafat pada tahun berapa? Umurnya berapa? Sekitar 30-an tahun atau 40-an tahun. Al-Imam Sibawi rahimahullah ta'ala. Sehingga ini, jadi setiap orang itu ada bakat dalam kepintaran. Hanya saja ikhwas sekalian, yang dia cari dari ilmu, yang dia targetkan dari ilmu,
Jangan sampai terkotori atau terkontaminasi dengan hal-hal yang melalaikannya. Ya, kan kadang orang sudah membuat target, sudah memiliki keunggulan, kepintaran, kemampuan, tapi banyak tersibukkan dengan hal-hal yang melalaikannya. Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Baik. Maka ikhwas kalian, kalau antum atau antun punya kecondongan, punya keahlian dalam suatu hal, terutama dalam ilmu, gunakan kesempatan tersebut. Contoh misalkan antum dalam menghafal, oh saya dapati saya ternyata alhamdulillah mampu menghafal satu hari 2 ayat atau 3 ayat. Gunakan kesempatan itu ikhwas kalian dan akhwat dalam apa? Menambahkan potensi kemampuan antum semua. Jangan justru oh saya mampu 2 ayat. Gila. Ya udahlah, saya tinggalkan dulu karena mau mengerjakan yang lain. Kan kebanyakan orang seperti itu. Dia mampu, wah ini saya bisa insya Allah. Nanti saya tunda dulu karena sekarang saya mau mengerjakan yang lain. Sehingga yang terjadi apa? Pekerjaan numpuk dan dia tidak bisa memanage pekerjaan yang banyak tersebut. Baik, kemudian sabar. Sabar di dalam tahsil. Bersabar ini hal yang sangat penting di dalam menuntut ilmu. Dan kesabaran, ikhwas kalian, salah satu jalan agar seseorang terbebaskan dari hal-hal yang pahit di kehidupannya. Hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya, dia mampu untuk melaluinya dengan kesabaran. Makanya datang dalam sebuah riwayat, tidaklah seseorang diberi suatu hal yang besar daripada apa? Sabar, daripada kesabaran. Dan Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu sesungguhnya disempurnakan balasan mereka itu tanpa batasan. Sehingga di dalam belajar juga perlu adanya kesabaran. Tidak mungkin orang dalam waktu yang sebentar dia mengharapkan hasil yang banyak. Kalau kita lihat di kehidupan dunia, para pengusaha, para bos-bos besar, mereka bisa mencapai derajat yang tinggi seperti itu dari hal duniawi, tentunya dengan waktu yang cukup lama. Nah, antum dan antun lebih dari itu. Kita tidak bicara tentang banyaknya harta dan dunia, bukan. Tapi kita berbicara tentang bagaimana manfaat orang yang bersabar di dalam belajar. Baik, di sini ada sebuah kisah. Tapi kisah dari seorang ahli filsafat. Beliau mengatakan ketika Saqrat al-filosofi, ya kita tidak ambil filsafatnya, tapi lihat bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan ilmu yang banyak
tapi dari ilmu filsafat. Ketika orang-orang yang kagum kepada beliau, mereka bertanya, "Anna laka hadzal ilm?" Dari mana ilmu yang engkau dapatkan ini? Kata beliau, "Li'anni anfaqtu minaz zait akthar mimma syaribtu minal ma." Ketika orang ini ditanya, "Kamu dapat ilmu sebanyak ini dari mana?" Kemudian dia mengatakan, "Sesungguhnya karena aku telah membelanjakan hartaku untuk membeli zait." Membeli apa? Minyak. Membeli minyak untuk menghidupkan lentera. Aku membelanjakan hartaku untuk membeli minyak. Menyalakan lampu itu lebih banyak daripada apa yang aku keluarkan untuk minum air. Jadi di malam hari ketika saat itu belum ada listrik, beliau memakai lentera untuk mendapatkan ilmu. Sehingga ikhwas sekalian, perlu adanya kesabaran di antara para penuntut ilmu. Baik. Salah satu contoh dalam kesabaran para salaf adalah Al-Imam Nu'aim Al-Mujmir, seorang tabi'i. Beliau Nu'aim Al-Mujmir duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebanyak berapa tahun? 20 tahun. Dan Abdullah bin Nafi' rahimahullah duduk bersama Imam Malik sebanyak 35 tahun. Masya Allah, 20 tahun, 35 tahun, begitu sabarnya para ulama untuk duduk bersama para ahli ilmu di dalam mendapatkan ilmu-ilmu yang mulia. Baik, kita masuk poin keempat. Bagaimana cara yang benar di dalam belajar? Tadi kita pertama apa? Limadza nata'allam, untuk apa kita belajar? Yang kedua tentang syurut tahsil, cara mendapatkan apa? Yang pertama itu tadi muqaddimah tentang ilmu. Kedua limadza nata'allam. Yang ketiga syurut tahsil. Yang keempat at-tariqatus sahihah lit-ta'allum. Cara yang benar dalam belajar. Baik. Cara yang benar di dalam belajar, seperti yang tadi kita singgung, adalah dengan memulai ilmu-ilmu yang kecil terlebih dahulu. Ilmu-ilmu yang kecil, mukhtasarat, ringkasan-ringkasan, atau ilmu-ilmu matan-matan yang kecil. Sehingga di sini perlunya peran seorang guru. Ketika antum mencari seorang guru, carilah guru yang dia itu nasih, yang dia itu menasihati. Bukan hanya sekedar guru yang mencari pengikut. Tapi ketika kita mendapatkan seorang guru yang nasih, dia itu menginginkan kebaikan untuk kita, maka dia akan mengarahkan seorang penuntut ilmu dengan ilmu-ilmu yang kecil. Coba para ulama,
Kalau kita lihat, sebagian mereka buku maktabahnya itu sedikit. Kan sebagian para penuntut ilmu berlomba-lomba. Ayo siapa yang paling banyak kitabnya. Kalau di Indonesia mungkin tidak begitu nampak. Beli kitab ini, beli kitab itu. Paling banyak siapa kitabnya? Coba lihat para ulama. Sebagian di antara mereka itu bukunya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena yang mereka miliki adalah usul ilmu. Pokok-pokok ilmu yang mereka jaga. Sehingga dari situ kita tahu pentingnya memulai dengan pokok atau inti atau usul. Makanya ada pepatah apa mengatakan man hurimal usul hurimal usul. Siapa yang diharamkan, dia dicegah untuk belajar fondasi awal, dia tidak bisa untuk mendapatkan tujuan ilmu. Makanya subhanallah, kenapa kitabut taharah didahulukan daripada kitabul jihad? Kalau kita belajar fikih, paling yang pertama apa? Aqsamul miyah, taharah, bagaimana cara bersuci, ya kan? Terus jihadnya kapan, Ustaz? Ini musuh udah banyak. Kaum muslimin tertindas begini dan begitu. Kenapa diakhirkan kitabul jihad, kemudian diawali dengan taharah di setiap buku fikih? Kenapa? Hikmahnya diantaranya adalah hatta la yujahid man la ya'rifut taharah. Agar tidak ada yang berjihad tapi nggak tahu tata cara bersuci. Berjihad, tapi berjihad semangat. Giliran bersuci, tata cara bersuci tidak tahu. Makanya hal-hal yang penting ini perlu sekali. Orang tidak diterima sholatnya kalau dia tidak bersuci dengan baik dan benar. Sholat. Baik. Sehingga dimulai dari hal-hal yang kecil, dan ini perlunya peran seorang guru di dalam mendidik para muridnya agar mengarahkan mereka dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dan insya Allah Ta'ala kurikulum yang dirancang untuk antum dari tamhidi kemudian mustawal awal sampai rabi itu hal-hal yang sederhana, hal-hal yang ringan. Oleh karenanya saya harap semua bisa mengikuti dan bersabar tadi ya, bersabar di dalam belajar. Baik, kalau contohnya, contoh setiap fikih, setiap ilmu, ini antum bisa lihat di syarah Hilyatul Talibul Ilm. Beliau Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan buku yang baik dipelajari untuk penuntut ilmu pemula. Tapi sebetulnya itu tergantung kebutuhan setiap orang. Contoh dalam hadis, kalau dalam hadis mau belajar hadis, yang pertama apa? Sahih Bukhari, Kutubus Sittah. Jangan yang kecil-kecil dulu, seperti Arba'in Nawawi misalkan. Ya Arba'in Nawawi lagi Ustaz. Dari dulu Arba'in lagi, Arba'in lagi. Ya seperti itu para ulama belajar. Justru semakin ilmu-ilmu itu diulang, semakin kokoh dan tertancap kuat dalam jiwa. Coba antum lihat guru-guru tajwid. Guru-guru tajwid, guru-guru tahsin, mereka begitu bagusnya di dalam mengajar. Kenapa? Karena memang ilmu itu setiap hari mereka ulang.
Nah, antum rata-rata sudah tahu tajwid. Sekarang kalau ditanya nun sukun bertemu, nun sukun tanwin bertemu, huruf-huruf yang ditenggorokan, ketemu ha dibaca apa? Idhar. Kenapa langsung seperti itu tanpa murajaah dulu? Karena sudah terulang-ulang. Seperti itulah ilmu, ikhwas kalian. Coba antum jadikan setiap ilmu seperti ilmu tajwid. Kokoh antum. Biidznillah ta'ala. Hadis Arba'in Nawawi. Kemudian setelah itu apa? Bisa dengan dimulai al-lu'lu'u wal marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan. Hadis-hadis yang Bukhari dan Muslim sepakat untuk mengeluarkannya, atau bisa dengan Umdatul Ahkam Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Baru setelah itu Bulughul Maram. Baru setelah itu kitab-kitab hadis yang lain yang di atasnya. Untuk tafsir, antum bisa mulai dengan tafsir Muyassar atau Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranil Karim. Kemudian setelah itu tafsir Sa'di. Kemudian Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, Misbahul Munir, atau yang semisalnya. Dalam ilmu apa lagi? Fikih. Fikih bisa antum mulai dengan Al-Fiqhul Muyassar, dari awal fikih, ringkasan fikih. Kemudian matan-matan fikih yang kecil, dan ini tergantung kebutuhan sesuai kondisi setiap orang. Terkadang kalau belajar fikih melihat kepada kondisi lingkungan sekitar. Sebagian ahlul ilm, sebagian masyayikh, mereka mewasiatkan belajarlah fikih sesuai fikih yang ada beredar di masyarakat. Tentu ikhwas sekalian, yang kita ambil adalah yang menurut para ulama itu adalah hal yang rajih, yang dikuatkan dengan dalil dan ilmu. Bukan semata-mata mengikuti madhab tertentu dan fanatik di atasnya, membangun fanatisme di atasnya. Dalam hafalan juga seperti itu. Dalam hafalan, kenapa anak-anak kecil mereka pada saat hafalan identik dengan juz 30? Karena mudah. Anak kecil itu kalau sudah selesai satu surat, senang. Ayo hafalan lagi yang lain. Tambah 2 surat. 3 surat. Meskipun 3 surat, 1 halaman. Tapi dengan metode yang seperti itu, ringkas, ringan, sedikit, itu menambah semangat menuntut ilmu di dalam belajar. Makanya ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Dan ini poin kita yang berikutnya. Al-ilmu yu'khadhu syai'an fa syai'an. Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, itu Allah turunkan dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Makanya Allah taala berfirman, "Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqthi wa nazzalnahu tanzila." Quran itu kami pisah-pisahkan
Kami turunkan sedikit demi sedikit. Ya kan? Pertama kali turun dari Al-Quran berapa? Berapa ayat? 5 ayat dari surat Al-Alaq. Kemudian turun lagi 5 ayat pertama surat Al-Muddathir. Seperti itu Al-Quran diturunkan. Makanya orang-orang kafir mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila." Kata Allah Ta'ala, orang-orang kafir mereka mengatakan, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran itu tidak turun satu waktu 30 juz langsung kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Kenapa tidak seperti itu? Hakikatnya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Bukankah seperti itu? Ya. Orang kafir mengatakan seperti itu karena melihat kitab-kitab sebelum Al-Quran turun dengan satu waktu. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Di antara tujuannya adalah untuk inutsabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW dicela, diancam untuk dibunuh dan lain sebagainya, dikuatkan oleh Allah Ta'ala dengan turunkan wahyu. Seperti itulah tujuan penurunan Al-Quranul Karim. Sehingga kita pun dalam belajar juga sama. Mengambil sedikit demi sedikit. Baik. Jadi Al-Quranul Karim itu diturunkan sedikit demi sedikit berangsur-angsur. Dan ini membawa kepada kita ikhwas sekalian di dalam bab perlahan-lahan di dalam talabul ilm atau at-tadarruj fi talabul ilm. Ini pembahasannya agak panjang. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Saya ingin tampilkan di slide tapi belum bisa. Tapi tidak mengapa insyaallah. Ma la yudraku kulluh la yutrak julluh. Yang enggak bisa diambil semuanya kita ambil sebagian besar dari. Baik. Ilmu itu banyak. Dan kalau kita bahas tentang ilmu banyak. Saya belum belajar ilmu bahasa Arab, Ustaz. Saya belum bisa bahasa Arab. Saya belum paham fikih dan lain sebagainya. Ilmu itu banyak. Maka Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah beliau mengatakan al-ilmu aktsaru min an yuhsa. Fakhud min kulli syai'in ahsan. Apa kata Al-Imam Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil rahimahullah? Apa kata beliau? Al-ilmu aktsaru min an yuhsa. Ilmu itu udah banyak banget. Banyak. Banyak sekali untuk dihitung. Ilmu apa? Banyak. Ilmu jual beli, ilmu nikah, ilmu waris dan lain sebagainya banyak. Namun beliau mengatakan, "Fakhudh min kulli syai'in ahsanah." Maka ambillah dari setiap sesuatu itu yang paling bagusnya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi banyak ilmu yang saat ini yang belum kita pahami? Carilah yang paling bagusnya. Dan yang paling bagus adalah ketika dia mempelajari dari dasarnya. Itu. Kecuali apabila seseorang
menginginkan takhassus, kecuali seseorang menginginkan dia fokus dalam bidang tertentu, maka ini beda pembahasannya. Jadi kalau kamu ingin menjadi seorang yang praktisi tertentu atau uh, takhassus spesialis tertentu, antum tekuni bidang yang antum inginkan tersebut. Tapi kalau ingin menjadi seorang yang adib, maka ambil dari setiap ilmu yang paling bagus. Makanya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, beliau mengatakan, tidak ada yang mendebatku seorang pun, tidak ada yang mendebatku seorang pun di dalam ilmu-ilmu kecuali saya yang memenangkan perdebatan itu. Kecuali satu orang. Siapa kata beliau? Dan tidak ada yang mendebatku seorang yang dia ini memiliki spesialis ilmu yang dia tekuni, kecuali orang tersebut memenangkan atas diriku. Jadi ketika seorang belajar, dia condong ke salah satu ilmu apa, dan dia ingin tekuni, silahkan, dan antum dapati, akan rasakan bahwa antum punya keahlian yang cukup besar di dalam bidang ilmu tersebut. Baik. Masih ada waktunya? 5 menit. Baik. Jadi, ikhwas kalian, di dalam talabul ilm juga perlu perjuangan. Perlu tadi yang kita sampaikan, pengorbanan dan kesabaran. Nanti lebih jelasnya sesi yang berikut ini, antum akan lihat dan mendengar bagaimana keajaiban-keajaiban para salaf di dalam talabul ilm mereka. Sehingga ada pepatah, ada seorang yang mengatakan, "Maka awwaluhu muhriqah, kanat akhiruhu musyriqah." Apa-apa yang awalnya itu muhriqah, membakar. Apa-apa yang awalnya kita terbakar di situ. Pedih, kesal, gelisah dan lain sebagainya, susah dalam menghafal, itu panas. Panas. Tapi akhirnya musyriqah. Setiap yang awalnya itu membakar, susah, apa-apa susah, makan susah, dan lain sebagainya, ketahuilah, akhirnya pun akan berujung keindahan yang berkilau. Ini sama seperti pepatah yang mengatakan apa? Sakit-sakit terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi butuh pengorbanan, butuh kesabaran di dalam hal tersebut. Baik, kemudian kita ringkas bagaimana kita memilih guru. Bagaimana kita memilih guru. Ahlul ilm menyatakan tidak harus kita belajar kepada seorang alim yang terkenal. Namun seorang semangat untuk memilih dari gurunya
yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang memiliki ilmu tentunya. Yang kedua, wara. Apa? Wara. Wara itu apa? Wara itu berhati-hati. Bedanya wara dengan zuhud apa? Wara berhati-hati sebelum mendapatkan. Tapi kalau zuhud, ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tinggalkan karena hal tersebut tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Makanya zuhud lebih tinggi daripada wara. Kalau wara, antum misalkan saya mau beli tablet, bukan tablet obat. Saya mau beli tablet misalkan. Saya belum punya tablet. Punya sifat wara, kehati-hatian. Jangan-jangan setelah saya memiliki tablet, saya semakin lalai dari sholat malam. Wara. Tapi terkadang seorang mendapatkannya. Ketika dia dapatkan, dia bersikap zuhud. Tidak butuh. Karena ini tidak bermanfaat di akhirat. Maka dia tinggalkan, itu adalah zuhud. Yang ketiga, punya memiliki perangai tingkah laku yang baik. Karena ini penting. Orang itu akan tertular dengan orang yang sering dia lazimi. Contoh, seseorang terus-menerus melazimi guru yang santun misalkan. Lambat laun tidak lama kemudian penuntut ilmu tersebut terlihat darinya kesantunan, kesopanan. Meskipun tidak mirip, tapi ada, membekas. Makanya hati-hati ikhwas sekalian di dalam memilih teman. Ini juga sebetulnya pembahasan yang masuk dalam pembahasan kita, memilih teman. Baik, pembahasan terakhir ini insya Allah bagaimana cara tadi sudah ya, memilih guru, memiliki ilmu, memiliki sifat wara, perangai yang baik dan juga akidah yang benar dan manhaj yang benar. Baik, pembahasan terakhir, kaifa yuthbitul al-mar'u al-ilm. Kaifa yuthbitul mar'u al-ilm. Bagaimana seorang bisa mengokohkan ilmu yang dia dapat. Baik. Sebagian ahli hikmah ketika ditanya apa sebab seorang mendapatkan ilmu, beliau mengatakan bil hirsil alaihi yuttaba' wa bil hubbi lahu yustama' wa bil faraghi lahu yujtama'. Mendapatkan ilmu banyak sebabnya. Di antaranya dengan rasa semangat yang diikuti. Semangat. Ada taklim, ada kajian, semangat. Ini sunnah. Semangat amalkan. Jangan, oh ini sunnah. Oh berarti ntar dulu gak apa-apa. Oh baru azan. Ntar dulu. Biasanya yang azan juga itu saja. Nanti dulu. Jangan seperti itu. Bahkan bil hisri alaihi yuttaba. Dengan rasa semangat itu antum ikuti. Semangat. Jaga rasa semangat yang kita miliki. Wabil hubbi lahu yustama. Kalau kita cinta terhadap ilmu, cinta terhadap sesuatu, ikuti, tunduk dan dengarkan. Dan dengan waktu luang yang dikumpulkan. Nuntut ilmu itu harus meluangkan waktu. Bukan di waktu luang. Kan beda.
Antum pilih yang mana? Menuntut ilmu harus meluangkan waktu atau menuntut ilmu di waktu yang luang? Yang pertama apa yang kedua? Waduh, berat Ustaz. Harus meluangkan waktu dan harus. Tapi gimana dengan pekerjaan dan lain sebagainya? Ya itulah keajaiban ilmu. Para salaf di antara mereka ada yang pekerjaannya sangat banyak. Ketika beliau membaca Al-Quran, dia mendapati bahwa pekerjaan-pekerjaannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia apa? Bertekad untuk menambah dari bacaan Al-Qur'annya. Itulah karena Al-Qur'an dan ilmu memiliki ta'thir, pengaruh. Baik. Jadi sebabnya tadi rasa semangat dan waktu yang kita luangkan untuk ilmu. Kemudian yang kedua, praktek. Antum mau kokoh ilmu antum, harus praktek. Percuma belajar nahwu sharaf 4 tahun tapi nggak praktek, sama saja. Makanya seperti contohnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu butuh praktek. Makanya nanti di kelas ana harapkan antum praktek. Tadribat ya kecil Ustaz, tapi praktek. Baik. Di antara sebab yang ketiga adalah mudzakarah, murojaah bersama teman. Murojaah bersama teman. Syekh bin Baz atau Syekh bin Baz itu siapa? Beliau di Universitas Islam, beliau menjabat sebagai mudir. Tapi antum tahu, Syekh bin Baz itu subhanallah, kalau ada guru yang tidak masuk, beliau menggantikannya dan mengajar. Itu mudir, kok tugasnya gantiin? Ya. Dan subhanallah, orang yang paling banyak ilmunya, paling berkah adalah orang yang paling banyak memberikan ilmu. Dengan dia mengajarkan, dia bisa mudzakarah. Dia bisa apa? Mudzakarah, mengulang-ulang pelajaran. Makanya tidak melihat kepada jabatan tertentu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Masih banyak ya pembahasan. Di insyaallah kita cukupkan. Mungkin di lain waktu kalau ada kita bisa membahas lanjut. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum wajazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada beliau Ustadzuna Irfan Fakhrul Razi LC yang telah memberikan nasihat dan juga pemaparan materinya tentang manhajiyah talabul ilm. Dan insya Allah disambung pada mungkin di ketika masuk kelas dapat bertanya mungkin bagaimanakah kiat-kiat dalam belajar juga di kelas, silahkan tanyakan kepada beliau nanti bila mungkin telah masuk di PKBM insya Allah. Dan program kita berikutnya adalah break ya, kita istirahat sebentar 15 menit hingga 9.20 menit.
kita masuk lagi 9-20 menit bersama materi yang kedua, yaitu Ustadzuna Abdul Malik Hafizahullah Ta'ala tentang contoh semangat ulama di dalam menuntut ilmu. Mungkin bagi yang ingin ke kamar mandi atau sarapan terlebih dahulu bisa keluar dulu. Mungkin kita terima sekian dan kembali di pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.